Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prayogasan Arisakti dengan NIM 67062136060. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan dengan tema kurangnya antusias anak muda di pemilu. Salah satu permasalahan yang semakin membutuhkan perhatian adalah kurangnya antusias yang ditunjukkan oleh anak muda dalam ikut serta dalam proses demokrasi ini. Meskipun pemilu memegang peran kunci dalam menentukan arah negara, masih banyak anak muda yang terlihat kurang bersemangat untuk turut serta. Mari kita telah bersama-sama penyebab dan pertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan antusias dan partisipasi mereka dalam membangun masa depan negeri ini. Sebelum itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rasa antusias anak muda. Yang pertama, ketidakpahaman terhadap proses pemilu. Yang kedua, rasa tidak diwakili oleh pemimpin politik. Yang ketiga, ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Yang keempat, kurangnya pendidikan politik. Dan yang kelima, ketidaksesuaian isu dengan kepentingan anak muda. Adapun pengumpulan data yang saya gunakan yaitu berupa G-form yang dibagikan kepada anak muda. Terdapat 3 pertanyaan yang saya cantumkan di G-form tersebut. Pertanyaan pertama, sejauh yang kamu tahu, seberapa besar minatmu terhadap pemilu 2004 yang akan datang? Dari 22%, mayoritas anak muda lebih tidak tertarik terhadap pemilu yang akan datang. Ada yang sangat tidak tertarik 1 orang, ada ya 11 orang yang tidak tertarik, ada 8 orang yang mungkin tertarik namun tidak tertarik juga, dan ada 1 orang yang tertarik dan sangat tertarik. Untuk pertanyaan kedua, apakah kamu sudah mencari informasi tentang kandidat dan platform politik yang akan bersaing dalam pemilu 2024? Dari 22 responden yang menjawab, hanya 13,6% yang menjawab iya, ada 40,9% yang menjawab tidak, dan ada 45% yang menjawab mungkin. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kamu memiliki rencana untuk memberikan kontribusi dalam kampanye atau kegiatan politik terkait pemilu 2024, baik secara langsung maupun melalui dukungan publik? Dari 22 responden yang menjawab, mayoritas menjawab tidak dengan 82% dan menjawab iya hanya 18%. Oleh karena itu, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama, mengembangkan program edukasi politik di sekolah-sekolah dan kampus-kampus untuk meningkatkan pemahaman anak muda tentang sistem politik, peran mereka dalam proses demokrasi, dan dampak suara mereka pada kebijakan. Yang kedua, menciptakan platform untuk diskusi terbuka antara anak muda dan calon politik. Forum ini dapat melibatkan dialog langsung, debat, atau sesi tanya-jawab untuk membangun keterlibatan dan pemahaman yang lebih baik. Dan yang ketiga, melibatkan anak muda dalam pendidikan kritis terhadap media, membantu mereka memahami dan menilai informasi politik dengan bijak, memperkuat kemampuan mereka untuk memilah informasi yang dapat dipercaya dan yang tidak. Oleh karena itu, solusi ini bisa diterapkan oleh beberapa lembaga. Yang pertama ada dari lembaga pemerintah, yaitu mengembangkan program edukasi politik. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program edukasi politik di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Ini mencakup kurikulum yang mencakup materi mengenai sistem politik, hak suara, dan kewajiban warga negara. Lalu ada lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan ini, integrasi pendidikan politik
Lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi dapat mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam kurikulum. Guru dan dosen dapat memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam kepada anak muda tentang sistem politik. Yang terakhir, masyarakat sipil, diskusi terbuka dan forum partisipatif. Masyarakat sipil dapat memfasilitasi diskusi terbuka dan forum partisipatif antara anak muda dan calon politik. Ini menciptakan ruang bagi mereka untuk menyuarakan keprihatinan, bertanya, dan mendapat pemahaman lebih mendalam. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.